Burung malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak kerabat baik dunia maupun akhirat, semoga sehat walafiat, masih di ngota ngobrol sesuai realita. Di ngota kali ini kanti-kanti saya kehadiran orang jauh yang tapi dekat di hati. Dia macam podcast yang di sana-sana tuh. Betul. Kan, gitu, Iya. Kita masih di ngota, kita akan ngobrol bersama Bung Brata. Yo, selamat sore untuk teman-teman semua. Jadi perlu model kau ya. Betul. Sama semuanya. WhatsApp bro. Iya. Jadi dia gaya-gaya orang-orang kota sana kan. Tapi kami masih di dusun. Tetap. Masih di Muara Jambi. Dan kan sore kok saya pengen ngajak bro saya, kawan saya Brata kok berbincang-bincang pengalaman hidup. Sharing ya? Sharing. Iya, jadi tapi sebelum di-share harus disaring dulu. Saring dulu, subscribe, jangan lupa lagi ya. Jangan lupa. Disaring dulu yang baik-baiknya, Be, untuk bercakap kita sore kok. Betul. Bung Brata. Nah, Siap. saya pengen kita bercakap tentang kehidupan di kota. Nah, realita. Ngota ngobrol sesuai realita. Nah, sosok Bung Brata mungkin teman-teman di rumah sudah tahu ya. Nah, dia seorang budayawan, seniman, ya. Siap, makasih. Wirausaha. Nah, saya pengen mengulik tentang Bung Brata. Hidup di Desa Muara Jambi, Bro. Hidup di dusun lah. Hidup di dusun. Iya, hidup di dusun. Sehingga sangat jatuh cinta dengan budaya, dengan Candi Muara Jambi. Perjalanan dahulu seperti apa, Bro? Hidup di Muara Jambi, kok. Yang ada candinya kan tidak kan itu. Nah, mungkin bisa cerita. Iya. Bung Brata. Betul sekali. Mungkin kita sharing pada separuh sore hari kok. Tapi sebuah perjalanan itu ternyata kalau kita memang menekuni dari sebuah profesi tidak mengenyani hasil. Tidak mengenyani hasil. Sama apa yang sudah kita perjuangkan selama kita bangun sebuah komunitas dari ya hampir kurang lebih sekitar beranjak sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Ya yang namanya proses alam itu tetap terjadi. Ibaratkan daun tua pasti gugur. Pasti ada lagi yang regenerasinya. Nah, setidak-tidaknya kita adalah menjadi sebuah beban. Sebuah beban. Karena kalau seumpamanya kita hidup dari awal melakukan sebuah konsep yang terjun langsung menjadi seorang bukan entrepreneur ya, seorang yang memang mencintai dari sebuah peninggalan sejarah khususnya di tanah air ataupun di tanah kelahiran kita. Nah, jadi ini sebuah beban kepada saya dan kepada Bung Borju dan juga kepada Ahok dan rekan kawan-kawan semuanya. Karena kita hidup yang dari awal ya sudah berkecimpung di sana. Nah, makanya ini adalah beban yang saya sebut itu bahwa kalau seumpamanya kita gagal memberikan contoh yang kurang baik kepada regenerasi. Tapi kalau ketika sudah kita berjalan terus mengalami yang namanya surut pasang di dalam sebuah sebuah perjalanan. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang bagaimana nanti titik manisnya itu kita temukan sama-sama. Jadi kata Bung Brata tadi kan beban tuh, berarti punya tanggung jawab lah. Punya tanggung jawab. Karena kita udah hidup di hutan, hidup di tengah masyarakat. Sementara kita hidup di hutan pun punya beban. Bebannya apa? Melestarikan hutan jangan sampai nanti dijarah oleh masyarakat luar. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat. Nah, jadi itu waktu mungkin awal-awal dulu Bung Brata hidup di Muara Jambi yang ada candinya. Apa sih di dalam pikiran Bung Brata tuh sehingga punya niat akrab dengan candi, dengan kebudayaan? Mungkin bisa cerita awal-awal dulu seperti apa menjalani hidup itu. Iya. Nah, ya jadi awalnya tergerak dari hati nurani. Bagaimana kedepannya dengan orang-orang yang sudah banyak beralih pada waktu itu kan banyak kerja perusahaan. Di Muara Jambi itu banyak beberapa perusahaan yang ada di seberang lah ya, di seberang. Desa Kemingking tuh ya. Kemingking dalam itu banyak tuh dan Kemingking luar juga ada itu. Nah, kebanyakan kawan-kawan kan mengabdikan diri ya
bekerja dengan itu tahun berapa lah saya? Itu tahun 90-an. Tahun 90. Iya, tahun 90-an itu. Saya SD waktu itu. Tahun 90-an sudah itu habis beranjak itu ya tergerak juga lah kita macam mana setelah kita tamat sekolah. Otomatis yang bisa kita garap pertama sekali kalau nak masuk pegawai kan tidak mungkin. Yang mati berkebun, kalau tidak ada berkebun lari ke perusahaan. Itu perusahaan apa? Kalau tidak salah pada tahun itu 2000 berapa saya pernah itu masukkan lamaran di Gaya Wahana Timber GBT waktu itu GBT. Nah, berarti ngikut juga. Pernah juga. Kena apa? Nah, akhirnya ketika ikut jadi kuliah keng ya. Jadi ikut kerja di situ, tapi seiring waktu berjalan ternyata sayang kalau seumpamanya sampai kapan sih kita pegawai macam ikulah terusan sementara potensi di tanah kelahiran kita kok ada dengan ada candi kayak gitu. Nah, mulai kita setelah berpikir panjang, mulai langkah awal itu ketika waktu kita melepaskan kerjaan kita untuk masuk ke ranah dunia pariwisata tuh apa yang kita dulukan. Nah, jadi berarti saya potong dulu dikit. Berarti zaman itu pemuda maupun masyarakat desa kok tidak ada tergerak untuk ke cagar budaya itu. Ya, pada zaman itu kalau saya tengok kan kawan-kawan ataupun orang-orang yang masyarakat itu kebanyakan dijadikan candi sebagai apa ya tempat hiburan juga, seakan-akan jadi wisatawan juga. Kita pengen juga ke candi padahal nengok-nengok orang luar itu kan. Kalau kita pemuda dusun kan juga liburan. Liburan itu jadi berbau dengan masyarakat pengunjung luar. Jadi saya pikir itu sama dengan kita jadi penonton. Nah, jadi saya waktu kecil tuh pernah nengok-nengok yang bawa tempo pikul. Nah, itu dari dusun kita juga ada ke dalam. Bawa aki kan. Zaman itu belum ada listrik kan. Iya. Berarti liburan juga di candi. Liburan juga di candi. Nah, jadi seakan-akan kita kok jadi wisatawan juga di tanah kelahiran kita. Tanah kelahiran juga. Yang tidak ada jadi pelaku yang macam itu tuh jadi penonton. Nah, jadi situ tergeraklah bahwa menjadi seorang pelaku di lapangan itu apa yang harus kita pertama sekali dilakukan. Berarti di era-era itu sudah usia berapa? Itu beranjak kurang lebih sekitar umur 19 masuk 20 tahun. Lah naik bujang lah. Lah nih gata tanduk lah pada waktu itu. Iya, gata tanduk bahasa itu kan. Nah, terus yang selanjutnya kan karena sedikit ada punya bekal ilmu pengetahuan, sering baca-baca buku. Dan sering juga zaman dulu kan belum ada internet. Yuk, warnet tuh belum masuk kan. Zaman itu. Jadi dengan orang-orang yang memberikan motivasi aja lah kita yang bisa kita ambil pada waktu itu. Nah, jadi basic aku ini apa macam itu kan. Kenapa pada zaman itu kan kita butuh kayunya tentang sejarah tuh. Iya. Jadi sejarah candi yo pada waktu itu butuh kayu, memang kita tidak tahu hal ihwal, yang tahu itu candi kayak gitu dah. Nah, jadi akhirnya lama-lama yang dibutuhkan wisatawan yang datang itu otomatis supaya macam mana ada nilai pergerakan ekonomi tumbuh. Pergerakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu yang pertama sekali yang saya pingin gerakkan. Tapi apa ya? Nah, gitu kan. Nah, akhirnya yang dibutuhkan kalau wisatawan datang berarti membawa oleh-oleh. Nah, sebelum itu saya cek dulu. Nah, terus. Iya. Yang dibutuhkan adalah wisatawan itu adalah ketika waktu sudah berlibur, ketika jalan-jalan harus ada membawa cenderamata. Oleh-oleh itu. Oleh-oleh tadi. Berarti Bu berarti sempat kerja di sana? Enggak lagi. Saya tinggalkan. Jadi tinggalkan, pengen memang betul-betul terjun langsung, tapi yang memang betul-betul ada nilai ekonomi untuk diri pribadi lah dulu supaya macam mana apa. Kondisi candi waktu itu sudah kami. Kondisi candi yang datang itu bukan dia apa, cuman hanya hari Minggu be. Hari Minggu be. Jadi di 6 hari yang harus dilakukan sebelum ada pengunjung, ya apa yang bisa di rumah, misalnya buat souvenir, buat gantungan kunci, buat miniatur, buat apa itu pada zaman dulu. Nah, hari Minggu orang kami mulai gelar lapak. Hari Minggu gelar lapak. Iya, gelar lapak buatlah jualan. Nah, pada waktu itu tergerak kembali bahwa kalau saya dewe yang macam itu kok dadu asik, enaknya kalau saya umpama orang jual souvenir tuh banyak kayak gitu dah. Iya. Nah, mulai nih rekrut kawan.
rekrut kawan yang punya misi visinya yang sama dan setidak-tidaknya meringankan beban orang tua pada waktu itu. Ngulik-ngulik waktu kalau saya ingat itu di BKP CMJ. Ngulik-ngulik kulit tekap. Nah, jadi bahan-bahan lima itu dijadikan apa? Nah, yang selanjutnya kembali lagi saya rekrut kawan, ada di situ kalau ingat teman-teman kita yang alumni pada zaman itu ada alumni BKP ya. Iya, alumni BKP. Itu belum waktu itu belum ada BKP. Belum ada. Jadi direkrut lah basicnya nih misalnya War kan, Bolot kan, atau Taufik Bolot. Nah, ini orang-orang yang memang ada punya skill untuk bikin kerajinan, kaki bisa kita duduk bersama untuk gelar lapak untuk berjualan bersama. Iya. Nah, seiring waktu berjalan mereka mau. Dan setiap minggu kita berjualan di area candi. Nah, di situ selanjutnya ada sebuah perubahan. Ada teman kita yang basicnya sekolah di dunia pariwisata, kebetulan dari Bandung dan juga kerja di dinas. Tertarik. Nah, ini tertarik untuk wah, ini luar biasa sekali pemuda-pemuda. Nah, di samping itu juga setiap bulannya kan dengan kita rekan Ahok bikin event kegiatan di candi. Nah, jadi mulailah nih kita satukan visi misi pada waktu itu. Tapi sebelumnya kawan-kawan pengen tahu siapa sosok itu tadi. Itu. Ada sosok yang bekerja di dinas pariwisata waktu itu. Yang kita anggap itulah ya bisa bergabung dengan kita walaupun dia di instansi pemerintahan, tapi dia sekali-sekali melepas kedinasan. Ada dia di dinas. Ya. Ada pengabdian dia kepada masyarakat khususnya di pemuda ya pada waktu itu. Oka. Ya. Jadi namanya Oka. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Sehat selalu. Menonton siaran kita. Mak Jati. Iya. Kami kini kok pengen apa memori masa lalu. Terus. Nah, jadi adalah Ahson Ani Oka yang selalu intens datang untuk ternyata dia bersharing berbagi ilmu apa yang sudah dia dapat ketika waktu belajar kuliah pada zaman dahulu dituangkan kepada kita. Nah, kita kok cuman hanya tamatan SMA yang ada yang sebagian SMP, SD, tidak ada masuk bangku kuliah, otomatis dengan tantangan ataupun motivasi dia macam itu tertariklah kita sebagai putra daerah yang ada sosok yang membangun apa kita kan tempat kelahiran kita dan membangun sesuai dengan basic apa yang kita bakal kedepannya itu dengan adanya candi sebuah konsep itu ditawarkan yang sangat luar biasa. Nah, mulailah setiap minggu di jam dinas dia lah habis. Wah, jauh-jauh datang dari Bulu kan. Pakai motor apa pada zaman itu lah. Iya, kurang lebih sekitar hampir 20 tahun yang lalu sering kita pun sering bolak-balik ke sana. Jadi markas lah di rumah dia lah. Ada di jalan Kabis Minyak. Nah, disitulah mulailah kalau macam Iko daripada ada individu lebih baik. Pentingnya kita buat komunitas. Iya. Nah, akhirnya berdirilah sebuah komunitas. Nama komunitasnya waktu awal pertama sekali dengan kesepakatan kita bersama. Apa sih eloknya? Akhirnya BKP CMJ. Kalau saya ingat BKP itu saya karena orang Jambi kok sering meleset misalkan nama Abdullah betul. Sampai ke nama organisasi pun pakai dipleset waktu itu. BKP CMJ, Bakasam CMJ. Bakasam jadi Mor Jambi. Nah, jadi luar biasa tuh pleset-plesetan yang membuat. Tapi bergerak dari benih yang ditanam tuh ya, Balai Kreasi Pemuda Candi Muara Jambi saya. Betul. Di saat itu kawan-kawan sudah mulai agak paham lah tentang bagaimana cara membangun komunitas, bagaimana cara berkomunitas, tujuan komunitas itu apa, dan dituntutlah kita pada zaman itu bahwa komunitas ini harus mandiri, harus mendatangkan hasil, harus membangun ekonomi kreatif di dalam itu. Itu yang ditanamkan oleh abang kita Ahson Ani pada waktu itu. Mau kita kenal bahasa-bahasa grassroots, akar rumput. Pada waktu itu lah sudah mulai bergelora lah semangat perjuangan. Nah, di situ itu di tahun-tahun 2006-2007 saya. Iya. 2006-2007 itu ada BKP CMJ. Nah, karena supaya legalitas komunitas kita itu disahkan oleh negara, itu sudah beralih lagi ke badan hukum. Mulai nak kenal administrasi. Supaya ADART nyokapi apa segala hal itu apa. Jadi mulailah bikin akte notaris.
Nah, di situ kan juga Bung Borju terlibat. Pada waktu itu masih mahasiswa. Mahasiswa. Saya tuh pokoknya menggelora kan tah. Masih mahasiswa. Jadi kebetulan waktu itu sekretaris, saya ditunjuk ketua, ada wakilnya waktu itu Erwin, bendaharanya Padli. Iya, Paman Padli. Iya, Paman Padli. Ini orang-orang yang mensupport, orang-orang yang bagian garda di depan perjuangan-perjuangan kita pada zaman dahulu. Walaupun sekarang punya aktivitas yang menyibukkan dirinya lagi di luar ranah komunitas ataupun di luar ranah apa hidup di dunia pariwisata ya. Tapi tetap jalinan silaturahmi tetap intens terjalan. Ada lagi yang nama kawan kita Budun. Arsitektur ulung. Iya. Nah, jadi ini luar biasa. Luar biasa perjalanan tuh. Nah, beriring waktu kita sudah paham dengan potensi candi waktu ya. Potensi candi. Nah, kalau saya pengen berata gerakan-gerakan seperti apa yang kita buat dulu ya? Ya, gerakan-gerakan yang pada awalnya yang kita buat pertama sekali kita menginventaris basic kawan-kawan. Ada basic kawan-kawan yang di bidang kerajinan, ada basic kawan di bidang event, ada kegiatan seni dan budaya, dan juga ada kegiatan yang menjadi garda terdepan sampai saat itu yaitu menjadi seorang pemandu wisata. Tour guide. Sampai saat sekarang pun kita masih menekuni profesi kita sebagai seorang pemandu wisata di kawasan komplek Percandian Muaro Jambi. Nah, otomatis pergerakan-pergerakan pada zaman dahulu untuk menjadi seorang pelaku di lapangan yang cuman kita hanya tamatan-tamatan yang tidak